Maka takjublah mereka, perhatikan, mereka takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Dalam terjemahan lain dikatakan, setibanya di kampung tempat dibesarkan, Yesus diundang mengajar di rumah pertemuan mereka. Penduduk kampung itu heran sekali mendengar ajarannya. Tetapi mereka berkata satu sama yang lain, berani sekali dia mengajar kita. Dari manakah orang ini mendapat pengetahuan dan kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban? Perhatikan, heran sekali mendengar ajaran mereka. Ini dalam terjemahan yang lain, saudara. Mereka takjub, mereka ingin seperti Yesus. Bukan mereka menerima Yesus, tapi mereka ingin seperti Yesus. Halo? Dan ini yang terjadi, saudara. Kita mau mujizatnya, kita mau kuasanya, kita mau berkatnya, tapi kita tidak mau Dia. Sekarang itu firman-Nya. Kita hanya takjub dengan apa yang terjadi, kita dengar, kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita mendengar banyak mujizat yang dilakukan. Kita mau kuasanya, kita mau berkatnya, kita mau mujizat, tapi kita tidak mau menerima Dia. Kita ingin seperti Dia. Dan dalam pelayanan banyak seperti itu. Dan kalau ini terjadi, saudara, kita hanya mau kuasanya, mujizatnya, berkatnya, tapi kita tidak mau Dia yang punya segala-galanya. Maka tanpa saudara sadari, saudara sedang menolak Tuhan. Karena saudara ingin menjadi Tuhan atas diri saudara. Saudara ingin seperti Dia. Saudara pengen pelayan-pelayan harus hati-hati ini. Hamba-hamba Tuhan termasuk saya harus hati-hati. Kita pengen seperti Dia. Ingat kejatuhan Lucifer karena apa? Ingin menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah. Pelayan-pelayan banyak sekali juga ingin menjadi seperti Yesus, tapi tidak mau menerima Dia. Menolak firman-Nya, menolak untuk tunduk dan taat. Saya pernah alami itu, sudah. Saya tahu persis bagaimana Tuhan pakai saya luar biasa. Tapi akhirnya saya banyak juga menolak firman-Nya. Yohanes 1 tadi di dalam doa saya, Yohanes 1 ayat 1, kenapa saya selalu setiap saya melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, di dalam doa saya selalu menyebut Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena saya mau mengingatkan diri saya, kalau engkau mau menerima Yesus, taatlah kepada firman. Karena firman-Nya, sekali lagi, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak bisa, saudara. Jangan ada firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini saudara tidak terima. Karena firman Allah itu adalah kebenaran. Gak ada amin. Amin. Tunduk, taat. Tidak bisa tidak. Keinginan manusia untuk menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri seringkali berakar dari dorongan untuk memegang kendali penuh. Kita mau pegang kendali penuh, kebebasan mutlak atas diri kita sendiri.
Oh, tidak bisa, saudara. Saudara dan saya sudah ditebus lewat kematiannya di atas kayu salib. Hidupmu bukanlah milikmu, tapi milik Dia yang sudah menebus saudara dari segala pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa yang saudara lakukan. Saudara, keselamatan hanya ada di dalam Dia. Amin. Ini cuma 3 orang. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan saudara pikir saudara rajin melayani, memberikan perpuluhan, saudara bisa selamat. Tidak akan pernah itu terjadi, saudara. Karena kita manusia yang terbatas. Banyak sekali kekurangan, kelemahan kita. Untuk bisa sampai ke sana, kita harus sempurna adanya. Bisakah kau sempurna? Coba tanya sama suamimu, coba tanya sama istrimu, coba tanya sama anak, coba tanya sama orang tua. Kita sering kali mengecewakan keluarga kita sering kali mengecewakan pasangan kita sering kali mengecewakan sahabat kita, teman kita. Kita banyak sekali mengecewakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Malaikat saja bisa jatuh dalam dosa, apalagi saudara dan saya. Dan keadaan dunia bukan semakin membaik, keadaan semakin menekan kita, membuat kita seringkali keluar dari tracknya Tuhan, keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Bapa yang baik, akan selalu membawa kita kembali masuk ke dalam rencana dan rancangannya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Dan fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk sehari-hari, seperti ilusi kontrol. Semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana, keinginan kita. Itu sering kali terjadi. Standar moral sendiri, kita yang menentukan benar atau salah. Kalau dengar firman, sama kayak kita nonton bola. Kemarin nonton Piala Dunia, pasti ada yang kalah kan? Orang banyak, sedikit tobat. Saya juga nonton, saudara. Saya juga nonton, ya kan? Orang mengaku masuk surga. Tapi saya kalau dulu pakai uang, sekarang udah nggak pakai uang. Saya nonton bola. Sekarang gereja-gereja banyak sekarang nonton bareng di dalam gereja, ya kan? Daripada nonton bareng di mana-mana. Ya itu namanya cerdik. Harus seperti itu. Ya. Tapi yang punya gereja sendiri, yang masih sewa, haleluya ya. Ya, jadi sama kayak kalau kita nonton bola, lihat, yang nonton semua jauh lebih pintar dari pemainnya. Aduh, coba dia oper, aduh, sotoy semua. Merasa lebih hebat. Kita yang menentukan benar atau salah. Padahal yang menentukan benar atau salah adalah firman Tuhan. Ada amin? Kemarin saya punya khotbah, judulnya apa ya? Ramalan. Judulnya ramalan, artinya rasa malu. Ramalan, rasa malu, benar. Ramalan rasa malu adalah kesalahan, itulah. Saudara, seringkali orang menganggap rasa malu itu ada rasa malu yang negatif, ada rasa malu yang positif. Saudara setuju? Saudara setuju? No. Rasa malu tidak pernah dibenarkan. Rasa malu tidak pernah ada yang positif. Memang kalau saudara cek lewat apa ya namanya, Mbah Google, ada rasa malu yang positif, yang dibenarkan, yang baik. Oh, rasa malu nggak pernah baik. Di situ dikatakan rasa malu yang akhirnya mendorong kita, membuat kita sadar akan kesalahan kita. Kenapa mesti pakai? Kenapa rasa malu itu menjadi ukuran untuk kita tahu benar atau salah? Apakah kita sudah keluar dari kebenaran atau tetap ada dalam kebenaran? Kenapa rasa malu itu menjadi
ukuran untuk kita mengukur benar atau salah. Rasa malu katanya mendorong kita untuk meminta maaf lebih cepat. Kenapa bukan firman Tuhan? Kalau kita tahu kebenaran, kita tahu kita berbuat salah, kita dengan sendirinya akan minta maaf. Kalau kita tahu kebenaran, ketika kita keluar dari kebenaran, kita tahu kita sudah keluar dari kebenaran. Rasa malu waktu Tuhan menciptakan manusia, awalnya tidak ada itu yang namanya rasa malu. Rasa malu muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Ketika saat itu Tuhan Yesus datang, mereka takut karena mereka sadar bahwa mereka telanjang. Rasa malu orang Indonesia dengan rasa malu orang Eropa itu beda, saudara. Saudara, di Eropa sana musim panas pakai pakaian renang di pantai, pakaian renang yang minim bahan. It's okay, saudara. Buat mereka biasa. Coba saudara pakai pakaian mereka pergi ke Ancol. Satu Ancol lihat nonton saudara. Jadi jangan dijadikan rasa malu itu menjadi ukuran untuk kita tahu tentang yang namanya benar atau salah, batas kebenaran itu. Rasa malu menjadi ukuran batas kita tahu, oh ini kita kalau rasa malu itu muncul berarti kita sudah salah. Kenapa bukan kebenaran? Tapi nanti kalau saya diundang lagi ke tempat anak khotbahnya saya punya seri 2, ramalan 1, ramalan 2, jadi nggak bisa satu kali ibadah. Jadi jangan pernah dijadikan rasa malu itu tolak ukur. Tidak ada rasa malu itu. Justru ketika orang malu, dia malu karena berbuat salah, dia akan sulit untuk minta maaf. Rasa malu itu sering kali menimbulkan bukan menambah masalah, tapi menimbulkan masalah, menambah masalah. Saya kemarin kasih contoh, ada orang katakanlah ART, majikan yang perempuan bilang bersihkan ruangan sebelah sana. Ya, begitu dia mau bersihkan, ternyata majikan yang pria laki-laki lagi duduk. Dia enak malu ada tuan. Begitu yang perempuan pulang, kamu udah bersih belum? Karena Tuhan dulu habis dia. Tapi orang yang tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran, meskipun ada majikan di dia, Tuhan permisi, saya disuruh nyonya bersihkan ruangan, selesai. Rasa malu selalu menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Jadi jangan malu-maluin. Ada amin? Yang menjadi ukuran adalah firman Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kembali ke laptop saudara. Jadi banyak orang yang menentukan benar atau salah dalam dirinya, bukan firman Tuhan. Yang berikut pemujaan diri. Hati-hati, banyak. Ini juga pelayan-pelayan. Saya terlena. Saya dulu pernah menjadi gembala termuda di Jakarta, di DKI, gembala termuda di GBI. Saat saya usia 27 tahun kalau tidak salah, saya start mulai jadi gembala. Dan saat itu pelayanan diberkati luar biasa, saudara. Hai, akhirnya orang mulai memuji saya. Hati-hati, jangan gila pujian. Itu saudara banyak dipuji, nggak lama, percaya saya, nggak lama saudara jatuh. Saudara akan jatuh. Kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Kalau kita bisa, kita mampu, kita diberkati, kita ada di atas, kita punya jabatan, itu semua karena Dia. Kita sehat, kita punya keluarga yang baik, itu karena Dia. Ada amin? Kembalikan semua kepada Dia. Karena sikap ini seringkali akan memicu kepada kita nih manusia yang terbatas. Kita hanya akan kecewa dan kecewa dan kecewa. Jangan pernah merasa bahwa semua harus berjalan seperti yang kita mau. Jangan pernah kita merasa bahwa kita yang menentukan benar atau salah. Semua orang harus mendengar kita, dan kita yang harus menjadi center perhatian, pusat perhatian. Hati-hati.
Keinginan manusia untuk menjadi Tuhan atas dirinya, ini adalah awal dari kesombongan. Karena begitu sudah pengen menjadi seperti Tuhan, ya enggak Pak, saya nggak pengen jadi Tuhan. Tapi Anda selalu mau menang sendiri. Anda yang menentukan benar atau salah. Anda tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Anda yang menentukan kalau firman Tuhan tidak sesuai dengan telinga Anda. Anda akan bilang, itu pendeta nggak bagus. Hati-hati, Anda sedang menolak Tuhan. Karena orang-orang yang berdiri di depan, mereka juga berdoa. Bapak Gembala, Ibu Gembala berdoa, pelayan-pelayan, jemaat berdoa. Saya percaya semua yang berdiri di tempat ini, semua mereka berdiri atas seizin Tuhan. Jadi jadilah pendengar yang baik. Renungkan itu firman Tuhan siang dan malam. Jangan karena saudara nggak terima itu firman, tidak sesuai, dan saudara yang menentukan benar atau salah. Hati-hati. Dan orang yang suka pengen jadi pusat perhatian, hati-hati. Karena bukan kita, tapi Dia yang harus kita puji, kita sembah. Karena Pengkhotbah 3 jelas katakan ayatnya yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Nah, sedangkan kita ini ada di bumi. Gimana Anda ingin menentukan benar atau salah? Kita aja masih seringkali berbuat pelanggaran, kesalahan, dosa. Amsal 3 ayat 5-6 katakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini ingin menegaskan kepada kita manusia itu terbatas. Kita harus serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia supaya Dia bisa luruskan langkah dan jalan hidup kita. Katakan amin. Yakobus 4 ayat 13 dan 15 katakan begini sampai dengan 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara nggak tahu apa yang terjadi besok. Saudara boleh punya planning hari ini. Saudara boleh punya rencana, pengen anak saudara seperti ini, seperti itu. Saudara pengen punya karir yang dalam mimpi setinggi langit. Tidak salah. Pertanyaannya, masih hidup nggak besok? Masih hidup nggak anakmu besok? Kita butuh Tuhan. Kita harus dengar firman-Nya, hidup dalam kebenarannya. Jangan sok tahu, jangan sok pinter, jangan banyak ngatur, jangan pengen jadi pusat perhatian. Biarlah kita banyak belajar firman, dengar firman, tunduk, taat. Pujian, penyembahan naikkan hanya kepada Dia, bukan untuk saya. Saya dulu waktu jadi gembala, waktu di usia muda, saya dipakai Tuhan. Saya katakan di luar biasa. Saya dipakai di sana, di sini. Gereja-gereja besar undang saya. Bahkan ketika ada PGPI di Gelora Bung, ada helikopter untuk pertama kalinya helikopter turun ke Gelora Bung Karno, itu saya yang bawa deklarasi. Dan tidak boleh lagi ada helikopter. Sehingga dalam sejarah helikopter turun di Gelora Bung Karno itu cuma ada saya di dalamnya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi selain orang lain, tidak ada lagi. Itu cuma saya, bukan saya bawa helikopter, tapi saya bawa deklarasi. Saya dipilih. Saya dapat pujian, sanjungan luar biasa. Memang enak dipuji, memang enak. Tapi hati-hati, kalau kita tidak kembalikan semua pujian kepada Dia, saudara,
pakai kata pasti. Saudara pasti akan jatuh. Saya ulangi, saya tidak pakai kata lain, tapi saya katakan pasti saudara akan jatuh. Tidak mungkin tidak. Jadi jangan sombong, saudara. Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Katakan amin. Jangan kepengen jadi Tuhan atas hidupmu. Tunduk kepada firman. Yohanes 15 ayat 5 katakan ini, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Datang ke tempat ini, buka hati, berdoa, sehingga ketika firman itu sampai kita dengar dan jatuh ke hati kita, biarlah kita itu firman jatuh di tanah yang subur. Dan banyak loh saudara orang di gereja itu menolak firman karena tidak sesuai, tidak enak, karena itu pasti firman menyentuh. Atau gini, sekarang lagi banyak ini kan, sekarang semua orang bisa lihat sosial media, YouTube, macam-macam. Sekarang ada istilah apa namanya, khotbah singkat, apa cuplikan lah, kutipan-kutipan. Nggak salah saudara, tapi saudara itu semua, saudara kan ada di gereja ini, setia dan bertumbuh di tempat ini. Aminnya kok cuma satu. Saya ulangi, saudara boleh dengar itu, tapi saudara harus bertumbuhnya di sini. Saudara makanya harus setia. Orang yang setia maka dia bisa bertumbuh. Tapi orang yang suka kesana kesini gimana mau bertumbuh? Dan jangan nanti salahin gereja lagi. Gereja yang disalahin, oh sana gua gak bertumbuh. Anda yang mencolok sana mencolok sini. Kalau Anda setia, Anda ada di tempat ini, maka Anda pasti bertumbuh. Kan ini gereja Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan manusia seringkali salahkan pendetanya, salahkan gerejanya, salahkan dirimu. Mungkin saya orang yang sekarang mau ngomong, salahkan dirimu. Karena engkau tidak mau setia. Gimana 2 kali sana, 2 kali sana, terus Anda mau bilang sana gak bertumbuh. 4 kali selama bertahun-tahun sampai kau mati, tanpa lihat anak istrimu pun diberkati. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Karena kita ada di tempat, coba tanaman yang dipindahkan, keluarin dari pot 1, pindah langsung keluarin dari pot 1, mati tuh pohon. Halo. Jadi jangan jadi Tuhan atas dirimu. Yang kedua, banyak orang yang menggambarkan Tuhan dalam pikirannya seperti yang mereka mau. Kalau pendetanya nggak pakai jas, pakaiannya pendetanya nggak ini banget, kita langsung menilai, kita langsung bilang gini, orang di istana kok. Sudah dengar firman, apa? Masa cuman karena pakaian sudah terganggu dengan firman? Saudara langsung bilang gini, karena ini saudara gini loh. Saudara kesini mau lihat penampilan, apa saudara mau dengar firman? Oke, kadang-kadang kita bisa terganggu. Selama dia pakai celana dan baju, saudara fokus. Kalau dia udah pakai pakaian Superman, baru saudara keluar deh, sama-sama saya juga ikut keluar. Orang masih, saya dulu, kebetulan di sini ada apa aja. Saya dulu punya jas Pak, segala warna jas saya ada. Mungkin jas saya mungkin 15-20 lebih, semua warna. Sudah mau warna apa? Cuma warna bening aja nggak ada. Warna nggak ada, semua jas ada. Dasi saya nggak banyak, cuma sekitar mungkin 300-400an. Dan dari dulu saya harus pakai jas kemana-mana, jas, wah sampai pakai baju yang putih sini. Weh, mau khotbah youth juga, kalau bisa jas tapi casual. Weh, semua sampai jas. Tapi it's not me. Cuman karena ikut-ikutan akhirnya saya sadar. Tapi yang wajar aja. Ada
Ada saatnya kalau kami di tempat kami minggu pertama tidak bisa tidak, semua jas perjamuan. Minggu terakhir itu pasti batik. Semua pakai batik. Jadi minta maaf Pak. Jadi semua pakai batik dan jeans bapaknya. Dan minggu-minggu yang berikut sesuai, ada yang kadang-kadang meja kotak-kotak. Terus ini tuh saya bilang kalau meja kotak-kotak saya harus ingat jas kotak-kotak ada nggak, kan repot juga kan. Tapi ingat untuk ada. Jadi saya ya sesuaikanlah dengan pelayan-pelayan Tuhan yang menjadwalkan dress. Jangan menggambar kalau orang menyampaikan firman Tuhan anak muda rambut. Oh, saya ingat benar. Saya ingat betul. Saya khotbah saya baru lulus sekolah Alkitab. Terus saya khotbah di Manado. Saya baru lulus. Terus kalau di Manado saudara, di Sulawesi Utara situ, panggungnya itu besar-besar, tinggi-tinggi. Jemaat di bawah, itu pendeta kalau di sana khotbah udah kayak udah mau terbang. Tinggi-tinggi, mimbarnya besar-besar. Saya ingat betul, saya baru lulus. Kebetulan teman saya yang mengundang, dia punya gereja itu dan dia gembalanya waktu itu masih mamanya. Dia wakilnya. Terus dia punya juga sekolah teologi. Dia sambut saya dengan karpet merah. Di sebelah kiri siswi, di sebelah kanan siswa, di depan pintu gereja dosen-dosen, jemaat sudah di dalam. Wih, dia sambut dulu, belum ada itu yang namanya LED belum ada. Dulu baru mulai ada itu namanya proyektor. Dulu masih baru mulai itu proyektor, gereja-gereja baru mulai pakai proyektor. Kan sebelum proyektor HP. Ya, gue nyanyi begitu bolak-balik gitu kan. Kadang-kadang kalau tulisan terbalik kita balikin, oh ini salah terbalik. Kadang-kadang terbalik itu masih yang begitu saudara. Nah, terus saat itu zaman itu baru pakai proyektor. Wih, saya rambut jabrik. Saya khotbah di GPDI. Kalau GPDI itu masih aliran Pentakosta sama. Pendetanya masih sering juga pakai putih-putih sampai kaos kaki sepatu putih. Itu memang ya kita juga dulunya dari sana ya, masih putih-putih. Nah saya datang khotbah rambut jabrik pendek pakai gel, celana jeans kemeja putih jas hitam. Jadi itu saya turun, semua lihat saya. Sampailah saya di depan pintu gereja. Waktu saya mau masuk saya salaman, saya ingat betul. Waktu saya salaman, teman saya ini buat spesial sekali buat saya waktu itu. Waktu saya salaman, satu dosen, saya masih ingat wajahnya dan orangnya tinggi sekali. Dia cuma begini. Karena dia tinggi, saya pendek. Karena dia lagi pakai jeans, rambut nggak pakai gel mengkilat itu kan berdiri. Saya udah begitu, saya ingat. Dia cuma begini. Dia nggak masalah sama saya. Karena sering kali orang menggambarkan Tuhan itu seperti yang dia mau. Idola pikiran, makanya jangan pernah mengidolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapapun dengar baik-baik. Mereka hanya manusia biasa. Bisa melakukan kesalahan, pasti bukan lagi bisa melakukan kesalahan dalam perjalanan hidupnya. Jangan seolah-olah kita mengidolakan nanti kita akan kecewa. Idolakan Tuhan. Dan waktu dia ini tidak masalah kan, saya tambah tegang karena saya baru lulus sekolah Alkitab. Kalau bahasa Ibrani tetefore, yang tahu hanya yang tahu saja tetefore. Yang nggak tahu ya sudah, gemetar saya. Dan saya ingat guru besar saya bilang ini, di saat orang di luar sana tidak mau mengandalkan Tuhan, kita orang percaya harus banyak-banyak berlutut. Andalkan dengkul, artinya sujud, tunduk, rendahkan diri di hadapan. Tiba-tiba saudara,
percaya atau tidak, saya tidak dapat dari mana-mana, saya dapat dari Tuhan. Dan saya katakan dari Tuhan. Tuhan itu hidup, dia bisa bicara kepada saudara. Bisa bicara langsung dalam hati dengan suara yang lembut. Bisa lewat semua peristiwa atau orang terdekat, lewat apa saja Tuhan bisa bicara dengan saudara. Katakan amin. Karena dia hidup, dia bukan patung. Saya sujud berlutut, saya dengar. Sebelum saya naik khotbah, saya udah tahu nih lagu firman kayak tadi, Ibu, luar biasa. Tiba-tiba saya udah siap, saya balik pada saya berlutut di kursi saya. Karena ini saya tegang. Karena barisan pertama, barisan kedua itu semua dosen. Siswi di atas, siswa di atas, siswanya di kanan, di kiri saya, siswinya di kanan, di bawah jemaat semua, mulainya besar. Saya gemetar, karena si bapak tadi yang tinggi tadi pakai jas, tidak mau salaman. Tapi saya bilang, kita punya Allah yang hidup. Saya sujud, saya berlutut, saya bilang Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu ini dipermalukan. Tiba-tiba spontan saudara, saya waktu itu lagi mau khotbah tentang perkawinan di Kana. Saat itu saya itu masih proyek apa? Itu proyektor baru muncul. Dia baru, karena saya mau pelayanan dari Jakarta, dia baru beli proyektor itu supaya di gereja kelihatan keren gitu loh mas. Jadi saya khotbah itu pertama kali mereka pakai proyektor. Waktu saya berlutut, Tuhan bicara jelas dan saya naik panggung, lalu saya berdiri, saya lalu tiba-tiba saya belum poin kedua nih, tenang. Karena kita selesai jam 3 kan cuma satu kali ya Pak. Saya bilang ini, ketika ada pesta perkawinan di Kana, siapa yang melakukan mujizat? Tolong jawab, 1, 2, 3. Kok pelan banget? Ketika pesta perkawinan di Kana, mujizat terjadi, siapa yang melakukan mujizat? Siapa yang melakukan mujizat? Waktu saya ngomong begitu saudara, saya bisa dengar terus dosen-dosen bilang ini, kita kayak anak sekolah minggu. Jelas itu suaranya. Kan kalau di sana menggema, ubin. Dengeran jelas. Tapi saya tanya sampai ketika itu, siapa yang melakukan mujizat dengan suara keras? Semua jawab. Nah, ini kayaknya kurang makan. Siapa? Tuhan Yesus. Pasti itu kalau sana ada siswa-siswa kan kencang sekali Pak. Tapi yang di situ ada lagi semua namanya sambil duduk sambil merosot. Itu dosen-dosen semua. Baris 1, 2. Tapi saya bilang, yang melakukan mujizat bukan Tuhan Yesus. Itu yang lagi duduknya merosot langsung berdiri. Saya bilang, yang melakukan mujizat adalah pelayan-pelayan. Dan itu saya dengar suara Tuhan. Tuhan tuntut saya. Saya belum pernah dengar ada khotbah di mana-mana tentang itu. Itu pertama kali. Tiba-tiba mulai banyak. Karena ternyata saya lihat, wah ada juga yang dengar khotbah saya dan dipakai juga. Itu Tuhan, bukan saya. Tapi itu suara jelas. Siapa? Semua Tuhan Yesus, saya bilang, bukan Tuhan Yesus. Tapi pelayan-pelayan. Yang dosen-dosen itu mulai melotot, mulai ada mulai duduknya tegak langsung gitu. Terus saya dengar suara juga. Sekali lagi nih, saya berkata gitu. Sosesat. Sosesat katanya. Saya bilang, tunggu dulu. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan positif dengan air penuh, bawa ke pemilik pesta. Tuhan Yesus sudah mengimpartasikan kuasanya. Dan yang bergerak, melangkah, itu adalah pelayan-pelayan. Yang melakukan mujizat adalah pelayan-pelayan. Yang melakukan mujizat adalah saudara dan saya. Ketika saudara terima, percaya, mujizat terjadi. Tapi saudara harus melangkah. Saudara tidak melangkah, nggak bisa berjalan di atas air. Halo? Baru semua tepuk tangan, saya kasih ilustrasi kalau pemain keyboard, waktu orang pemain keyboard dan mirip-mirip. Saya tanya namanya, terus saya bilang, bisa nggak saya ambil uang dari bank? Nggak bisa. Tapi kalau beliau berikan surat kuasa, bisa nggak saya ke bank? KTP semua, bisa nggak? Bisa. Nah, sama. Tuhan Yesus mengimpartasikan kuasanya.
Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan katakan, bisa melakukan bahkan firman Tuhan katakan hal-hal yang lebih besar. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan saya ingat betul saudara, oh itu yang tinggi pas mau pulang, langsung dia keluarkan kartu namanya. Pak, besok-besok boleh pelayanan di gereja saya. Saya agak gantian sedikit. Oh iya, ini kartu nama saya. Oh iya, langsung saya nggak pakai dia, saya masukin kartu. Dan dalam hati gantian Pak. Tapi yang saya mau katakan begini, seringkali orang menggambarkan Tuhan seperti yang mereka mau dalam pikiran. Matius 13 ayat 55 kan jelas di sini dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya itu perempuan semuanya bersama-sama dengan kita? Jadi maksudlah gitu kan? Karena mau satu pelayanan. Kan jangan nanti ada anak disuruh khotbah di tempat ini, dipercaya oleh Bapak Gembala, terus kita tahu, terus kita mulai siapapun Tuhan bisa pakai di tempat ini. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan yang lain, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Saudara orang-orang itu, ia hanya, perhatikan, ada kata ia hanya anak seorang tukang kayu. Dan kami kenal Maria, ibunya, dan saudara-saudaranya yang laki-laki yang demikianlah saudara-saudaranya perempuan tinggal di sini. Bagaimana mungkin ia dapat memiliki hikmat dan kuasa sebesar itu? Seringkali kita ini, pengen itu menggambarkan Tuhan itu datang kepada kita seperti yang kita mau ada dalam pikiran. Tuhan bisa berbicara kepada suster dari anak kita. Tuhan bisa bicara kepada ART. Tuhan bisa bicara kepada suami, istri. Bahkan Tuhan bisa bicara kepada kita lewat musuh kita. Pandangan manusia seringkali cenderung membentuk atau menggambarkan Tuhan dalam pikirannya. Itu yang dibilang tadi, saya bilang itulah pikiran. Allah yang sejati tidak bisa disamakan dengan rekaan manusia. Tuhan tidak menyesuaikan diri dengan keinginan manusia, tapi kita harus tahu, kita harus tunduk pada kebenarannya. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada amin? Jauh saudara. Tugas kita pokoknya firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita. Saudara mau tahu Tuhan, firman Tuhan. Seperti apa Tuhan kita baca firman Tuhan, renungan siang dan malam. Jangan sekarang banyak gereja-gereja, kalau gerejanya udah pakai lighting, musiknya keren, penarinya tiba-tiba bisa ada mungkin turun dari atas, baru kita berdoa itu gereja milik Tuhan. Seolah-olah gereja yang mungkin ada lighting, ada lighting ini, lighting lampu Natal. Terus sudah bilang, oh di sini nggak ada Tuhan ya. Di tempat-tempat seperti ini banyak Tuhannya. Banyak Tuhannya, ada Tuhannya. Di sana banyak Tuhan, di sini ada Tuhannya. Kenapa? Tuhan-Tuhan yang lain tuh ada di sana juga. Hati-hati saudara. Karena dengan lighting gelap gitu kan, seolah-olah Tuhan-Tuhan yang lain tuh muncul di situ. Ini kan yang begini terang enak ya kan. Kita enak gitu. Kalau yang terlalu gelap, kalau sekarang kan lagi banyak gereja udah kayak klub. Bahkan klub dijadiin gereja. Enggak salah. Ya kadang-kadang kan susah juga izinnya. Dan kalau di klub kadang-kadang yang punya misalnya mafia siapa yang mau gabung mafianya kan? Siapa mau datang mau bakar itu klub? Urusannya sama mafia kan begitu. Kita pakai hikmat, boleh-boleh aja. Jangan bilang nggak boleh. Tapi jangan lalu dibilang oh di sana ada Tuhan. Saudara mau bertumbuh di sinilah bertumbuh. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Roma 11 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nggak ada kan? Jadi saudara, dengar baik-baik. Tuhan bisa datang dengan berbagai bentuk. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat siapa saja.
Tuhan bisa bicara lewat Pak Prabowo. Lagi nonton berita. Gak benar. Jadi Pak Prabowo bilang menolak LGBT. Saya langsung bilang, Tuhan luar biasa untuk Indonesia. Halo? Iya dong. Langsung saya bilang, wah harus berdoa nih buat presiden kita. Apalagi yang disentuh. Kemudian tinggal disentuh. Gak ada amin. Saya bilangin Pak Prabowo nanti. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, ya. Oh sungguh benar, Allah kita sangat baik kepada kita semua. Kebijaksanaan dan pengetahuannya tidak dapat terpahami oleh manusia. Bahkan dikatakan mustahil kita mampu mengerti keputusan-keputusannya dan cara dia mengatur segala hal. Ya. Saya kasih terjemahan lain lagi. Firman Allah yang hidup. Oh alangkah menakjubkan Allah kita, betapa besar. Ada kata betapa besar. Kebijaksanaan, pengetahuan, kekayaannya, betapa tidak terpahami keputusan-keputusan dan caranya. Kadang-kadang kita perlu baca terjemahan lain supaya saudara betul-betul mantap, nangkep. Mustahil kita bisa mengerti Tuhan. Saudara mau tahu Tuhan, baca firman, terus siang dan malam renungkan, dan saudara akan mengenal Tuhan Allah saudara. Dikatakan ayat 34, siapa yang sedemikian dalam pengetahuan sehingga dapat menjadi penasehat dan pembimbingnya? Nggak ada. Dan ingat ini, Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 5 katakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan buat Tuhan seperti yang kau mau dalam pikiranmu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Saya ambil potongan-potongan saja. Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Dia bisa datang, dia sudah datang ada di depanmu, engkau tolak karena engkau pikir Tuhan akan datang dalam bentuk seperti yang engkau mau dalam pikiranmu. Hati-hati. Nah, tadi saya katakan, mungkin pendeta dari pedalaman diundang oleh Ibu Gembala, Bapak Gembala, pakaiannya biasa-biasa karena di sana juga mungkin badannya bau. Terus saudara salaman dari, ya kan bisa, loh mereka dari daerah sudah pedalaman. Saya sering loh undang teman-teman saya dari punya pelayanan pedalaman, persembahannya singkong. Kadang begitu datang masuk, sedap. Begitu dia lewat kena angin, anginnya pas lagi niup ke kita. Terus saudara jangan, lalu kita bilang enggak, Tuhan nggak ngomong lewat mulut dia. Hati-hati. Dan saudara hanya menggambarkan. Saudara lihat tiba-tiba di YouTube, wah ini baru pendeta keren. Tuhan cemburu. Semua yang ada di depan ini wakilnya Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal Dia dan menyatakan dirinya, ya, seperti dalam Alkitab. Dia menyatakan dirinya seperti dalam Alkitab. Matius 18. Udah mau selesai kok, jam 3 udah. Matius 18 ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 dan ayat 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Perhatikan yang jawab Yesus. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Lihat, Tuhan itu jauh. Loh, ditanya siapa yang terbesar dalam surga? Tuhan bilang, siapa yang mau seperti anak kecil ini, dialah yang punya terbesar dalam kerajaan surga. Lihat kan cara Tuhan punya. Ajaran Tuhan dengan apa yang dunia ajaran itu jauh, saudara. Yang paling besar yang punya duit, yang paling besar yang punya pangkat, yang paling besar yang paling kuat. Tapi dalam Tuhan yang paling besar itu seperti anak kecil. Nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, masih kesana kesini lari. Tapi Tuhan mau yang tulus, lugu, apa adanya. Yang hanya bisa mengandalkan orang tuanya, bapaknya. Halo. Ingat Tuhan bisa pakai siapa saja. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kudus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi siapapun, ingat saudara, yang Tuhan utus, saudara dengar firman. Karena saudara fokusnya kepada firman, bukan kepada penampilannya atau sosok orang itu. Tapi kita dengar firman. Katakan amin dan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan ayat terakhir,
ayat terakhir. Mungkin tidak ada di sini. Yohanes 13 ayat 18. Ini adalah kisah cerita tentang waktu Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya. Dengar baik-baik, saudara. Saya hanya ingin mengajak saudara untuk berpikir bersama-sama. Dengar baik-baik. Saya tidak akan bilang Yudas masuk surga. Tapi saya juga tidak akan bilang Yudas masuk neraka. Saya hanya ingin mengajak, membuka pikiran saudara supaya ini menjadi PR, supaya saudara sampai di rumah sudah pengen belajar, sudah pengen cari, sudah pengen tahu. Ada amin? Saya ulangi kalimat saya tidak bilang Yudas masuk surga, saya tidak bilang Yudas masuk neraka. Tapi waktu dalam kisah Tuhan Yesus sebelum hari Paskah itu, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Ayat ini Yohanes 13 ayat 18 katakan begini. Kalau bisa ditampilkan, minta saya ayatnya ditampilkan. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saya jelaskan dulu. Waktu saya kasih PR ini ke jemaat, ada jemaat yang karena rajin dengan firman, dia angkat tangan, dia bilang begini, Pak, tapi di dalam perikop itu kan dibilang tidak semuanya bersih. Betul, tidak semuanya bersih. Yohanes 13 itu tidak semuanya bersih. Bentar ya saudara. Orang sabar disayang Tuhan. Oke. Di dalam ayatnya yang ke 10 boleh ditampilkan. Ini yang jemaatnya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, ini dia pakai ayat ini. Tapi perhatikan, berarti Tuhan Yesus tahu tidak semuanya bersih. Betul. Lalu sebelum itu terjadi, kalau sudah baca, Tuhan Yesus punya inisiatif. Ambil air, isi baskom itu diisi air, kain diikat di pinggangnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saya tahu nanti saudara yang ini akan membandingkan. Tapi kan ada cerita kisah Petrus dan ada cerita kisah tentang Yudas. Nah dulu, kita sama-sama dulu. Saya sekali lagi tidak bilang masuk surga, tapi jadi PR buat saudara. Tuhan Yesus tahu persis. Bahkan di dalam ayat keduanya, iblis sudah mulai membisikkan kepada Yudas nih. Sebelum Tuhan Yesus membasuh, iblis sudah membisikkan Yudas untuk mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Lalu Yesus membersihkan kakinya semua. Karena Tuhan Yesus tadi, orang yang tadi tidak semuanya bersih, makanya dia bersihkan. Saudara, Yesus mati sekali untuk berkali-kali, sekali untuk selamanya. Dia tahu apa yang akan terjadi, makanya dia cuci. Waktu Petrus bilang jangan, Tuhan Yesus nggak bilang oh enggak, ini harus dilakukan karena kalau tidak mendapat bagian dalam aku. Perhatikan, kalau tidak dia lakukan tidak mendapat bagian dalam aku. Lalu Petrus bilang udah kalau gitu kepala dan tanganku sekalian. Tuhan Yesus bilang kalau sebetulnya gitu, kalau kamu udah baik, ya udah. Kalau udah bersih ya udah, nggak usah. Paling kaki. Kenapa? Sebetulnya gini, sebersih-bersihnya kita, ini kaki masih jalan ke sana ke sini, bisa kotor. Paling kaki. Makanya Tuhan Yesus bersihkan sampai ke kaki supaya bersih. Dan itu dia mati sekali untuk selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Pertanyaan saya, Yesus membasuh kakinya Yudas. Itu yang tadi ayat saya pakai. Maksudnya saya ingin kasih PR. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Saya mau tanya, Tuhan Yesus, kalau saudara bilang, ini saya sekali lagi, soal surga neraka, nanti kita sampai di sana kita lihat Yudas ada apa enggak. Oke, jangan bilang saya sesat. Tapi ini jadi PR buat saudara. Dan Roh Kudus akan tuntun saudara. Supaya kita semua sama-sama punya hubungan yang baik, intim. Pertanyaan saya, Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Dia tahu Yudas akan mengkhianati. Iblis di ayat kedua sudah membisikkan. Tapi ayat ini 18, dia tahu siapa yang dia pilih. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus gagal dong kalau sudah bilang Yudas masuk neraka? Pikirin aja. Berarti Tuhan Yesus gagal. Berarti waktu dia basuh kakinya Yudas cuma sampai sebatas itu. Berarti pengampunan Tuhan cuma sampai waktu kita dibaptis kita bersih. Pertanyaan saya, bisakah engkau masih melakukan kesalahan dalam hidupmu? Sudah pikir ini. Soal masuk surga neraka nanti kita lihat di sana. Tapi saya pengen ajak saudara berpikir, kalau Tuhan bilang, aku kenal siapa yang kupilih, dia tahu. Makanya dia sebelum itu terjadi, dia ada ayat sebelum terjadi, dia lakukan itu. Pak Petrus juga menyangkal, tapi kan dia nggak bunuh diri, karena kalau bunuh diri begini, ya. Saya cuma mau tutup dengan kalimat ini, udah selesai nih, udah jam 3. Mana yang paling tinggi nilainya? Kematian Yesus di kayu salib, atau pengkhianatan, berzina, membunuh, apalagi bunuh diri? Mana yang paling tinggi nilainya? Saya ulangi, kematian Yesus di kayu salib, atau membunuh, berzina, bunuh diri, macam-macam. Mana nilainya paling tinggi? Kematian siapa? Yesus. Yang ini kecil kan nilainya. Saudara mau bilang, misalnya kalau saudara bilang Yudas masuk neraka, saudara mau bilang basuh kaki Tuhan Yesus sebelum dia tahu nih, dia basuh. Itu nggak cukup untuk menyelamatkan Yudas. Jangan bilang saya Yudas masuk, saya nggak tahu. Nanti kita lihat sama. Tapi saya kasih PR bos untuk merenungkan. Satu lagi saya mau kasih buat saudara. Kalau memang itu Yesus membasuh kaki Yudas, tidak sanggup menyelamatkan Yudas untuk masuk surga, berarti kita ciptakan Tuhan seperti yang kita mau. Makanya kita perlu tanya Tuhan. Jangan lalu cepat, ini mengajar kita untuk tidak cepat menghakimi sesama kita. Dan ingat saudara harus ingat ini. Kalau Tuhan sama seperti yang kita mau, habislah celakalah kita semua. Begitu kita buat kesalahan, Tuhan akan hukum kita. Karena ada batasnya. Berarti Tuhan ada batasnya nih kasih. Saya tidak bilang Yudas masuk surga, masuk neraka, nanti kita sama-sama cerita. Tapi saya ingin membuka pikiran. Jangan gambarkan Tuhan seperti yang ada dalam pikiran Anda. Karena setahu saya dalam Alkitab hanya ada satu ayat. Ketika engkau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Ingat itu. Dalam perjanjian lama memang dibilang kalau bunuh diri bla 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 semua ada semua. Tapi kita ingat, bukan menghilangkan hukum Taurat. Tetapi ingat, kita sedang ada di zaman kasih karunia. Masuk surga, masuk neraka, saya tidak tahu. Saya belum sampai surga. Nanti kita sama-sama cari. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk berpikir tentang firman Tuhan, renungkan dan ingat, jangan ciptakan Tuhan dalam pikiran Anda seperti yang Anda mau.
Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Walau gunung ini sampai saudara percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik. Amin. pikiran kami, supaya kami mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kami tidak mau menolak Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau, Engkaulah segala-galanya, Engkaulah hidup kami, Engkaulah nafas kami Tuhan Yesus. Firman-Mu lah kekuatan kami, Firman-Mu lah benteng kami, Firman-Mu lah kemenangan kami, Firman-Mu lah kekuatan kami. Biarlah kami hidup dan bertumbuh dalam kebenaran, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mau menolak firman-Mu. Kami mau menerima Engkau. Ajar kami ya Tuhan. Tuntun kami. Mampukan kami untuk mengerti rahasia-rahasia kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami bertumbuh. Dan lewat gereja kami di tempat ini, kami bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Hidup kami jadi terang, jadi garam di
Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan dan diagung. Terima kasih Tuhan. Berkati